Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat bagian 1, satu pertemuan ini diharapkan siswa nanti dapat menjelaskan pengertian dari persamaan kuadrat dengan melihat atau berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, siswa nanti diharapkan mampu membedakan persamaan kuadrat dan yang bukan merupakan persamaan kuadrat. Dan yang ketiga adalah siswa nanti diharapkan mampu mencari penyelesaian atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Nah, persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan yang mempunyai satu variabel. Variabel itu adalah huruf atau lambang yang nilainya belum ditentukan atau nilainya masih dicari, dan hanya satu variabel. Artinya dalam persamaan itu hanya satu huruf saja. Kalau huruf A maka A semua, kalau huruf X semua, kalau variabelnya Y ya Y semua. Jadi seperti itu disebut dengan satu variabel. Dan variabel tersebut pangkat tertingginya adalah 2. Maksudnya tidak ada variabel yang berpangkat lebih dari 2, dan harus ada variabel yang berpangkat 2. Kalau tidak ada, berarti bukan persamaan kuadrat. Oke, jadi tadi satu variabel artinya hanya satu huruf. Kalau di situ ada 2 macam huruf, misalnya huruf X dan Y, maka bukan persamaan kuadrat. Oke ya, pengertiannya nih, pangkat tertingginya 2 dan hanya satu variabel. Cirinya seperti itu. Nanti kita cek kalau ada persamaan itu merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum. Artinya apa? Variabelnya adalah X, dan A, B, C ini merupakan bilangan. Jadi merupakan bilangan, bukan merupakan huruf. Jadi diketahui di sini A, B, C adalah bilangan real. Bilangan real, kalian tidak perlu bingung, bilangan real adalah bilangan yang semua bilangan yang sudah kalian pelajari dari SD sampai SMP itu semuanya termasuk bilangan real. Ada bilangan bulat, ada bilangan positif, negatif, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan desimal, pecahan, dan seterusnya. Itu termasuk bilangan real. Kemudian syarat yang berikutnya yang paling penting adalah karena A ini tadi nempel dengan X kuadrat, maka disyaratkan bahwa A nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya kalau A nya sama dengan 0, maka AX kuadrat ini nilainya 0, sehingga tidak ada persamaan yang berpangkat tidak ada variabel yang berpangkat 2, sehingga bukan persamaan kuadrat. Jadi untuk persamaan kuadrat, X kuadrat itu nilai A nya tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh. Positif boleh, negatif boleh, pecahan boleh, pokoknya tidak boleh sama dengan 0.
Dari bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ini, ada beberapa istilah yang disebut dengan koefisien x kuadrat, koefisien x, dan konstanta. Yang disebut dengan koefisien x kuadrat itu adalah a. A itu adalah bilangan. Jadi bilangan yang nempel dengan x kuadrat itu disebut dengan koefisien x kuadrat. Bilangan yang nempel dengan x itu disebut dengan koefisien x. Jadi b itu koefisien x. Dan c karena tidak nempel dengan variabel, maka c itu disebut konstanta. Jadi seperti itu pengertiannya. Kemudian kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Untuk contoh 1, persamaan 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah a, koefisien x. Koefisien x kuadrat adalah a-nya sama dengan 3. Kemudian koefisien x yaitu ini b-nya, jadi b-nya sama dengan negatif 7, dan ini 5 ini adalah konstanta, jadi c sama dengan 5. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi cara melihatnya seperti itu. A-nya tidak sama dengan 0 kan, karena 3, dan hanya satu variabel yang ada di sini. Jadi variabelnya adalah x saja. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat di sini variabelnya apa? Y. Apakah ini berpangkat 2? Secara sekilas ini tidak berpangkat 2. Namun karena di sini berupa perkalian, maka kita harus menghilangkan kurung ini. Jadi kalau kurung ini dihilangkan dengan cara apa? Kita kalikan ya. Kalikan menjadi 2y kali y berarti y kuadrat. Kemudian 2y kali negatif 7, 2 kali negatif 7 adalah 14, 2y berarti 14y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat karena di sini adalah a, koefisien dari y kuadrat adalah 2, sedangkan di sini adalah koefisien dari y atau b sama dengan negatif 14. Nah, kemudian c nya mana? Karena c tidak ada, maka kita bisa menyimpulkan bahwa c konstantanya adalah 0. Nah, contoh yang kedua ini variabelnya hanya 1, kemudian berpangkatnya paling tinggi 2, kemudian a nya tidak sama dengan 0. Syaratnya ini ya, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Ada sebuah persamaan 3p sama dengan 28 dikurangi 11p. Nah, karena di sini ada ruas kiri dan ruas kanan, maka kita kelompokkan ke ruas kiri semua, sehingga kita bisa menghilangkan semua yang ada di ruas kanan. Ini kalau kita hilangkan negatif 11p, maka kita tambahkan dengan 11p. Kalau ruas kanan kita tambah 11p, maka ruas kiri juga ditambah 11p, sehingga kalau ditambah berarti berapa?
14P sama dengan 28 negatif 11P ditambah 11P berarti 0, kita tidak tulis. Nah, seperti ini. Kemudian ruas kanannya dijadikan 0, jadi tambah atau dikurangi 28, dikurangi, ini juga dikurangi 28. Ruas kanannya 0, ruas kirinya 14P dikurangi 28. Nah, dari bentuk terakhir ini kita bisa ngecek apakah ini persamaan kuadrat atau bukan. Apakah mempunyai satu variabel? Oke, variabelnya yaitu P. Kemudian yang kedua, apakah P itu ada yang berpangkat 2? P pangkat 2 tidak ada. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan ini adalah bukan persamaan kuadrat. Nah, jadi seperti itu untuk mengetahui persamaan kuadrat atau bukan. Oke, saya pikir bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah kita disuruh melihat ada contoh persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat, terus alasannya apa. Nah, perlu diketahui ada beberapa bentuk dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah bentuk yang komplit, bentuk yang lengkap, di mana ada koefisien X kuadrat, ada A, ada B, ada C, ada yang hanya A dan B saja, dan ada yang A dan C saja. Jadi semuanya ini adalah bentuk-bentuk daripada persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita cek yang pertama. Dari yang pertama ini variabelnya apa? Apakah hanya 1 atau 2? Variabelnya adalah X. Kemudian koefisien X kuadrat yaitu A nya berapa? 3, B nya negatif 7, C nya 5. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, persamaan kuadrat. Kemudian yang berikutnya, apakah mempunyai variabel? Iya, variabelnya hanya 1, iya, yaitu X. Kemudian nilai A nya berapa? Tidak ditulis seperti ini, berarti nilai A nya adalah 1. Kemudian untuk nilai B nya, B itu yang nempel dengan X ya, B nya itu ada 1, dan C nya berapa? C nya 12 apa negatif 12? Negatif 12. Apakah ini memenuhi persyaratan persamaan kuadrat? Iya, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga, X kuadrat sama dengan 9. Nah, ini harus dibuat atau diubah ke bentuk yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, karena ini hanya X kuadrat saja dan konstanta, maka ini merupakan bentuk yang ketiga. Nah, kita harus rubah. Ruas kanan dijadikan 0, sehingga harus dikurangi 9. Maka yang sebelah kiri juga dikurangi 9. Karena ruas kanan dikurangi 9, maka nilainya jadi 0. Nah, ini kalau ditanya variabelnya siapa? X. Apakah hanya X? Iya. Kemudian A nya berapa? 1. B nya berapa? Koefisien X nya, karena ini tidak ada, maka B nya kita sebut 0 koefisiennya ya. Kemudian C berapa? Negatif 9. Apakah ini persamaan kuadrat?
Iya, ini persamaan kuadrat. Terus ini, nah seperti contoh tadi ya, ini kita ubah dengan cara menghilangkan kurungnya itu menjadi 2y kuadrat dikurangi 14y sama dengan 0. Variabelnya siapa? Y. Kemudian A nya berapa? 2. B nya berapa? Negatif 11. Negatif 14. Kemudian C nya tidak ada, berarti kita isi 0. Apakah persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat. Nah, kemudian ini, apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat variabelnya siapa, hurufnya siapa? M. Kemudian A adalah yang nempel dengan M kuadrat. Ini yang nempel dengan M kuadrat siapa? Ini adalah negatif 1. Kemudian B nya berapa? Yang nempel dengan M saja, yaitu negatif 7. Sedangkan konstanta adalah yang tidak nempel dengan variabel, yaitu berapa? 8. Nah, menurut kamu ini persamaan kuadrat atau bukan? Iya, ini adalah persamaan kuadrat ya. Lanjut untuk yang nomor 6. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat variabelnya. Variabelnya ada X, ada Y. Nah, kira-kira kalau memiliki dua variabel, ini merupakan persamaan kuadrat atau bukan? Bukan ya, bukan persamaan kuadrat. Karena ini variabelnya ada 2. Kemudian yang nomor 7, apakah memiliki satu variabel? Iya, variabelnya X. Kemudian apakah pangkat tertingginya itu 2? Ternyata tidak, karena di sini ada X yang berpangkat 3. Sehingga karena X pangkatnya lebih dari 2, maka ini bukan persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat variabelnya siapa saja. Oh, ada 2, yaitu X dan Y. Nah, dari sini sudah kelihatan ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Jelas bukan persamaan kuadrat ya, karena mengandung 2 variabel. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu pengertian persamaan kuadrat. Untuk video berikutnya kita akan kita lanjutkan, yaitu mencari menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, tetap semangat, kita lanjutkan yang ini nanti. Terima kasih.